Hey pejuang hukum, kembali lagi nih di Nurse Joyce Channel. Karena teman-teman sudah ada di channel ini, tentu kita akan membahas kembali soal hukum tentu saja. Dan kali ini kita akan membahas soal hukum keperawatan anak guys. Gimana? Are you ready? Oke, kalau sudah siap kita langsung saja ke soalnya. Here we go. Soal pertama. Seorang anak usia 5 tahun dibawa ibunya ke poli dengan keluhan susah makan sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pengkajian, anak lemas, mukosa bibir kering, rambut rontok. Berapakah BB ideal pada anak usia 5 tahun? BB ideal nih guys, gimana? Sudah tahu rumusnya? Tapi ini pada anak ya, pada anak. Dia ada rumusnya. Nah, ini ya guys rumusnya. Jadi di sana itu ada 3 pembagian. Dari anak usia 0 sampai 11, anak usia 1 sampai 6, kemudian anak usia 7 sampai 12 tahun. Baru jika anaknya usia 0 sampai 11 bulan, rumusnya itu usia dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Oke, itu kalau anak usia 0 sampai 11 bulan. Kemudian kalau anak usia 1 sampai 6 tahun, itu rumusnya 2 dikali usia dalam tahun ditambah 8. Kalau anaknya usia 7 sampai 12 tahun yang terakhir, itu 7 dikali usia dalam tahun dikurangi 5 dibagi 2. Oke, ini rumusnya dah. Jadi kalau ada soal tinggal masukkan ke rumus ini sesuai dengan usia anaknya. Oke, biar lebih mudah difahami, kita coba aplikasikan rumusnya satu persatu. Misal nih, kasusnya berapakah berat badan ideal anak pada usia 5 bulan? Nah, ini pakai rumus yang pertama ya. 0 sampai 11 bulan berarti caranya usianya 5 bulan. Berarti 5 ditambah 9 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti BBI atau berat badan ideal anak usia 5 bulan itu 7 kg gitu guys. Mudah ya. Jadi untuk rumus yang pertama usia 0 sampai 11 bulan, usianya itu pakai yang dalam bulan ya guys, jelas karena usia anaknya ini gak nyampe 1 tahun, cuma sampai 11 bulan. Jadi di rumusnya usianya itu dalam bulan. Oke, contoh yang kedua. Misal disuruh nyari BBI anak pada usia 6 tahun. Berarti pakai cara yang kedua. Berarti 2 dikali 6 dalam tahun kan ditambah 8. 2 kali 6 sama dengan 12. Ditambah 8 sama dengan 20. Berarti 20 kg. Yang terakhir. Misal usia anaknya ini 10 tahun. Berarti 7 dikali 10 dikurangi 5 dibagi 2. 7 kali 10 sama dengan 70. Dikurangi 5 sama dengan 65 dibagi 2 berarti 32,5 kg gitu ya guys, mudah ya. Nah sekarang coba kita langsung cocokkan di soal. Di soal yang ditanyakan itu berat badan ideal anak pada usia 5 tahun ya. Berarti pakai cara yang kedua, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 8 sama dengan 18. Oke, easy. Jadi jawabannya yang C, 18 kg. Oke, easy ya, mudah ya. Cuma PR-nya teman-teman harus tahu rumusnya, harus hafal rumusnya gitu ya. Oke, sekarang lanjut soal kedua. Seorang anak dibawa ke poliklinik dilakukan uji tumbuh kembang. Hasil pengkajian terdapat 2 caution, yaitu di sektor bahasa dan 1 delay di motorik kasar. Apakah kesimpulan pemeriksaan DDST tersebut? Wow, soal kedua di DST nih guys, agak sepanang ini. Jadi teman-teman harus fokus ya, benar-benar fokus. Kita coba belajar gimana menilai pemeriksaan di DST ini. Oke, fokus ya. Coba saya coba sesederhana mungkin menjelaskan, sesimpel mungkin. Oke, ini dia ya. Jadi DDST itu atau tes Denver ya, itu merupakan pemeriksaan untuk menilai perkembangan anak. Oke, perkembangan anak. Yang diperiksa itu ada 4, yaitu motorik halus, motorik kasar, personal sosial, dan bahasa. Itu ya, yang dinilai dalam tes Denver ini atau DDST itu 4 kategori itu. Cara menilainya gimana? Nah, ini ya. Oke teman-teman, jadi ini yang digambar ini, Denver 2 ini merupakan alat atau tools untuk mengukur perkembangan anak ya. Pakai ini. Cara mengukurnya gimana? Ini kan alatnya. Cara mengukurnya gimana? Pertama-tama kita harus tahu dulu usia anaknya. Usia kronologis anaknya. Oke.
Jadi misal usia anaknya 18 bulan, yang di atas ini, nah ini ya, 18 bulan kita tarik ke bawah, tarik lurus pakai penggaris. Oke, setelah kita tarik, itu ada dua sisi berarti ya. Yang ini sisi kiri, yang ini sisi kanan. Kita samakan persepsi. Ada dua sisi sini, sisi kiri, sisi kanan. Nah, cara pemeriksaannya ini guys, kita cuma tinggal melakukan pemeriksaan pada kotak yang dilewati oleh garis itu. Atau dengan menanyakan ke orang tuanya atau caregivernya jika alat yang kita punya buat meriksa itu terbatas gitu ya guys. Oke, berarti yang dilewati garis itu ini ya, ini saya centang. Dan yang harus kita periksa juga 3 kotak kiri dan 3 kotak kanan. Itu ketambahan itu yang harus kita lakukan pemeriksaan. Berarti ini. Itu untuk kotak kiri, untuk kotak kanan ini ya. Oke, yang saya centang-centang itu. Ketambahan itu ya. Oke, langsung saja kita coba periksa ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu kotak itu apa sih dan gimana sih. Itu kan ada dua ya, di kotak itu ada dua warna. Pertama yang putih, kemudian yang hijau. Kalau yang putih itu berarti 25-75% anak bisa melakukan pemeriksaan itu. Sedangkan kalau yang hijau itu 75% sampai 90% anak bisa melakukan tes itu. Oke. Sampai sini paham? Jadi kalau yang hijau itu 75-90% anak bisa melakukan tes itu. Jadi kalau garisnya sudah menyentuh yang hijau, seharusnya anak itu bisa melakukan tes itu. Karena 75-90% anak sudah bisa melakukan tes itu. Paham nggak guys? Kita coba ya, kita coba aplikasikan. Oke, langsung saja. Ini ya, di kasus ini anaknya usia 18 bulan. Kita sudah tarik ke bawah. Kita sudah tentukan kotak mana yang harus kita periksa. Nah, tadi kan saya sampaikan, ketambahan 3 kotak kiri dan 3 kotak kanan yang tidak terkena garis. Seharusnya 3 kotak kiri anak ini sudah bisa melakukan tes tersebut. Karena itu sudah terlampaui dari usianya. Ya, ini, itu contoh yang pertama. Menirukan kegiatan gimana cara memeriksa menirukan kegiatan ya, kita coba ayo adik tepuk tangan. Nah kalau anaknya bisa berarti dia lulus, berarti dia lulus di tes ini. Oke, yang tes pertama lulus atau normal. Kalau lulus berarti dia normal. Tes kedua, meminum dengan cangkir. Oke, jadi kalau gak ada cangkir, kita tanya aja ke ibunya, ibu apakah anak ini sudah bisa minum dengan cangkir? Oh iya nurse, anak ini sudah bisa minum dengan cangkir. Oke, berarti tes yang kedua lulus atau dia normal. Di tes kedua dia normal. Kemudian tes ketiga, membantu di rumah. Tanya aja ke ibunya, ibu anak ini kalau disuruh ambil serbet bisa nggak? Ambil gelas bisa nggak? Oh bisa ibu. Oh bisa nurse. Oh berarti dia juga lulus atau normal ya. Jadi kalau lulus di sebelah kiri garis itu normal. Kalau gagal apa nurse? Nah jadi penilaian dalam setiap kotak itu ada 4 kategori guys. Yang pertama normal, advance, caution, sama delay. Nah, kalau normal itu ketentuannya dia seharusnya sudah lulus di 3 kotak kiri ini ya. Karena melampaui usianya dah. Dan gagal di 3 kotak kanan karena belum mencapai usianya. Jadi kalau dia gagal di tes pada 3 kotak yang kanan ini nggak apa-apa karena belum nyampe usianya. Itu berarti masih normal. Sama dia gagal atau berhasil dalam kotak putih. Oke, paham sampai sini? Jadi kalau dia gagal ataupun berhasil di kotak putih, itu dia masih normal. Karena 25-75% anak itu bisa melakukan tes itu. Dan sisanya nggak bisa. Jadi masih normal anak itu kalau di garis putih itu dia bisa ataupun tidak bisa. Dia lulus ataupun nggak lulus. Dia tetap normal. Oke. Kemudian ketambahan lagi kalau dia lulus di garis hijau itu berarti normal. Dia lulus di garis hijau itu normal. Kalau nggak lulus di garis hijau itu bukan normal. Beda lagi. Ntar lagi ya. Itu di kategori selanjutnya. Karena kalau dia gak lulus di garis hijau itu kan sudah 75-90% anak bisa melakukan tes itu. Berarti kalau dia gak bisa, dia bukan normal sudah. Kita bahas ntar lagi di kategori selanjutnya. Oke, jadi untuk kategori normal ini ada 4 ketentuan ya. Apa saja tadi? Kita coba review ya. Yang pertama, dia harus lulus di 3 kotak kiri. Itu normal. Kemudian
dia gagal di 3 kotak kanan, itu normal. Kemudian dia berhasil ataupun gagal di kotak putih, itu masih normal. Dan dia berhasil di kotak hijau, itu juga normal. Itu 4 ketentuannya ya. Kalau kategori normal. Kemudian selanjutnya kategori advance. Itu jika dia lulus ataupun berhasil di 3 kotak kanan atau 3 kotak sebelah kanan garis ya. Atau 3 kotak sebelah kanan garis dia berhasil. Itu berarti dia advance karena belum nyampe usianya dia sudah berhasil. Itu namanya advance. Oke, kemudian selanjutnya itu ada kategori caution. Nah, kategori caution ini jika anaknya itu gagal pada garis hijau. Dia gagal di garis hijau. Kan 75% sampai 90% anak sudah bisa melakukan tes itu. Tapi kalau dia gagal berarti dia caution ya guys. Dia caution kalau gagal di kotak hijau. Kemudian yang terakhir delay. Delay itu jika gagal di kotak sebelah kiri garis gitu guys. Bisa ya? Paham nggak sampai sini? Mudah sih sebenarnya ya guys. Jadi patokannya itu usia guys. Oke, coba kita simpulkan kembali ya. Kita ulangi kembali. Dia berhasil di kotak sebelah kiri garis, itu berarti normal karena sudah melewati usianya. Kalau gagal berarti delay karena seharusnya sudah bisa, itu sudah melampaui usianya. Itu. Kemudian kalau kena garis putih, itu gagal ataupun berhasil itu tetap normal karena masih 25-75% yang bisa dan sisanya nggak bisa. Oke. Kalau yang hijau kena garis hijau, kalau dia berhasil itu berarti normal karena sudah 75% sampai 90% anak bisa melakukan itu pada usianya ya. Jadi kalau gagal itu caution. Gak delay ya guys karena masih ada beberapa persen anak yang gak bisa. Ya, jadi itu masih caution kalau kena garis hijau, kemudian dia gak lulus di tes itu. Itu namanya caution. Kalau yang sebelah kanan garis, kotak sebelah kanan garis, dia bisa berarti advance. Karena sudah melebihi usianya, dia lulus pada tes yang melebihi usianya. Itu berarti advance. Kalau gagal ya normal aja. Karena apa? Karena itu masih belum usianya. Gitu guys, mudah patokannya itu usia ya. Oke. Dan setelah kita nilai, tadi sampai mana penilaiannya? Sampai kotak sebelah kiri ya. Kotak sebelah kiri sudah kita nilai tadi. Lulus semua ya, lulus semua. Berarti masih normal ya. Sekarang kita lanjut penilaiannya. Penilaian selanjutnya itu menggunakan sendok garpu. Kita tanya aja ke orang tuanya, anak ini sudah bisa gunakan sendok atau garpu nggak ibu? Oh, enggak nurse, anak ini biasanya makan pakai tangan, nggak bisa pakai sendok ataupun garpu. Nah, kalau dia gagal di ini apa berarti? Itu ngena ke garis hijau ya guys. Dia kena ke garis hijau. Berarti apa hasilnya? Iya, dia caution karena gagal di garis hijau. Berarti C ya, di kotak ini dia C. Kemudian selanjutnya membuka pakaian. Kalau membuka pakaian anak ini bisa apa enggak ibu? Oh, ini enggak. Anaknya masih harus dibantu nurse, gak bisa buka sendiri, masih kesulitan. Itu gagal apa lulus guys? Gagal ya, gagal. Berarti hasilnya apa di kotak ini? Kalau gagal di kotak putih apa tadi guys? Ya normal karena 25-75% bisa dan sisanya masih gak bisa. Jadi kalau gagal ataupun berhasil di kotak putih itu masih normal. Jadi anaknya masih normal. Oke, kotak ini dia dapat nilai normal. Kemudian menyuapi boneka. Kalau nyuapin boneka itu bisa nggak bu? Iya bisa nurse. Oke berarti lulus ya. Kalau lulus di kotak putih berarti nilainya apa? Ya normal. Kemudian tes selanjutnya memakai baju. Kalau memakai baju anaknya bisa nggak ibu? Oh nggak bisa sih nurse, dia nggak bisa pakai baju, masih harus dibantu. Oke berarti kalau gagal di kotak sebelah kanan garis apa? Normal, betul sekali, karena belum usianya ya. Kemudian tes selanjutnya, gosok gigi. Kalau gosok gigi ibu, oh dia masih harus dibantu nurse, gak bisa gosok gigi sendiri. Berarti dia gagal ya guys, gagal di kotak putih. Apa nilainya? Iya, normal. Cuci tangan dia bisa nggak ibu? Oh dia sudah bisa cuci tangan nurse. Sudah bisa cuci tangan, berarti lulus di kotak sebelah kanan garis, berarti
advance karena belum usianya tapi dia lulus berarti dapat A. Kotak ini dia dapat A nilainya. Terakhir, menyebut nama teman. Kalau menyebut nama teman anaknya bisa nggak Ibu? Oh, belum bisa nurse. Kalau belum bisa di kotak kanan garis apa? Normal karena belum usianya. Jadi dia nggak bisa, nggak apa-apa masih. Jadi di sini setelah kita dapat nilai di setiap kotak ini, kita kesimpulannya itu ada satu quotient sama satu advance, yang lainnya normal ya. Jadi untuk kesimpulan nilai keseluruhan itu ada lagi kategorinya guys. Ini kan per kotak tadi, per kotak itu kategorinya ada 4. Sekarang nilai keseluruhan anaknya ini normal atau nggak normal atau gimana ya. Jadi untuk kesimpulan nilai keseluruhan kategorinya itu ada 3, normal, suspek, sama untestable. Normal, suspek, sama untestable. Kalau normal itu hanya ada satu quotient. Hanya ada satu quotient, yang lainnya normal ataupun advance. Itu tidak apa-apa, berarti anaknya normal. Kemudian kategori kedua, suspects. Kalau ada lebih dari satu quotient dan ada satu delay atau lebih. Jadi kalau suspek itu dia ada lebih dari satu quotient plus ada satu delay atau lebih. Itu berarti suspek. Sama kategori ketiga itu untestable atau tidak bisa dilakukan. Maksudnya anaknya menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Itu berarti untestable. Oke, jadi kesimpulan anaknya ini gimana? Jadi kesimpulan anaknya ini apa guys? Berarti dia normal karena cuma ada satu quotient. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita coba kembali ke soal ya ini. Nah, di soal ini simple sebenarnya ya. Sudah ketemu dia itu quotient-nya berapa, delay-nya berapa. Tapi kita harus jelasin dulu biar teman-teman itu tahu quotient itu apa sih, delay itu apa sih, biar gak bertanya-tanya, oke? Jadi di sini ditemukan bahwa hasil pengkajian terdapat 2 quotient di sektor bahasa dan 1 delay di motorik. Berarti kesimpulannya apa? Kalau ada 2 quotient sama 1 delay, kesimpulan keseluruhannya apa berarti? Iya, dia suspek karena ada 2 quotient sama ada 1 delay. Teman-teman sebenarnya gak akan disuruh nilai Denver itu sih satu persatu. Biasanya ya soalnya kayak gini itu sudah ada kesimpulannya. Tapi saya jelaskan biar teman-teman paham apa sih delay, gimana sih quotient itu, gimana yang dikatakan normal gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Mudah kok. Oke. Kita lanjut soal ketiga. Seorang anak 5 tahun di ruang anak mengalami kejang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian tekanan darah 95/60 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan frekuensi nafas 35 kali per menit, dan suhu 39,7 Celcius. Saat ini anak kembali mengalami kejang. Apakah tindakan pertama kali yang harus dilakukan oleh perawat? Oke, apa ini guys? Intinya soal ini ada anak kejang yang harus pertama kali, ingat soalnya ya, pertama kali dilakukan perawat apa? Jawaban kalian? Jawaban yang benar itu yang A. Ya benar, yang jawab A. Melonggarkan pakaian dan memiringkan kepala anak. Jadi kenapa jawabannya yang A guys? Apa rasionalnya? Iya, karena kalau anak kejang dan tidak sadarkan diri, ditakutkan air liur yang keluar jika anak tetap terlentang ya. Air liur yang keluar itu masuk ke jalan nafasnya sehingga dia sulit untuk bernafas nantinya. Jadi kita harus miringkan kepalanya entah ke kiri atau kanan agar air liurnya tidak masuk lagi ke jalan nafasnya. Dan kita longgarkan pakaian agar anaknya mudah bernafas. Itu untuk pertama kali yang harus dilakukan ya. Sedangkan opsi lainnya kayak memberi diazepam, memantau TTV itu juga perlu dilakukan pada anak kejang, tapi itu bukan yang pertama kali. Karena di soal yang ditanyakan pertama kali, jadi jawaban yang paling benar itu yang A. Gitu guys, oke? Mudah difahami ya? Mudah kok ini soalnya. Oke, next soal keempat. Seorang anak 10 tahun dirawat di RS dengan penyakit Graves. Hasil pengkajian tampak adanya pembesaran kelenjar tiroid, TB 130 cm, BB 23 kg, berat badan turun 4 kg dalam 6 bulan terakhir, mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Anak mengalami keterlambatan perkembangan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut?
Oke, apa ini guys? Diagnosa keperawatannya. Ini mudah ya, clue-nya sangat jelas sekali di soalnya. Apa jawabannya? Iya, jawabannya yang B, jelas sekali, gangguan tumbuh kembang. Karena di sini dijelaskan anaknya turun berat badannya 4 kilo. Kemudian anak mengalami keterlambatan perkembangan, sulit berkonsentrasi, mudah lelah. Itu jelas dia mengalami gangguan tumbuh kembang. Defisit nutrisi masih kurang mengarah ke sana ya guys. Begitupun opsi jawaban yang lain, intoleransi aktivitas, jelas tidak ada gejala yang muncul di soal. Hipertermi juga tidak ada. Tidak tertera suhu anak di sana, resiko infeksi apalagi. Jadi yang paling tepat jawabannya ini yang B, gangguan tumbuh kembang. Oke, kita lanjut soal kelima. Seorang bayi baru saja lahir di RS. Hasil pengkajian, bayi telah dilakukan penghisapan lendir. Setelah 5 menit dilakukan observasi, badan bayi tampak merah, kaki biru. Frekuensi nadi 110 kali per menit, menangis lemah, ekstremitas sedikit fleksi, tonus otot kurang baik, dan usaha bernafas lambat atau lemah. Berapakah nilai Apgar skor pada kasus tersebut? Oke, soal kelima tentang Apgar skor guys. Ini soal yang biasa dibahas di soal-soal UKOM keperawatan anak ya guys. Biasanya pasti ada. Di UKOM juga biasanya keluar. Oke, jadi seharusnya benar nih jawaban teman-teman. Langsung saja kita bahas bersama ya. Apgar skor, appearance, pulse, grimace, activity, sama respiration. Appearance, warna kulit, di sini dijelaskan hasil observasi badan bayi tampak merah, kaki biru. Berarti nilainya berapa? Iya, 1. Baru kalau semua badannya itu merah, tidak ada kaki biru atau ekstremitas biru, itu 2. Kalau semuanya biru atau pucat itu 0. Jadi untuk appearance-nya ini 1. Frekuensi nadi 110 kali per menit. Berarti berapa? Nilainya 2. Kalau lebih dari 100 itu nilainya 2, kalau kurang dari 100 nilainya 1, kalau tidak ada nadinya itu berarti nilainya 0. Itu untuk pulse. Kemudian grimace, refleksnya di sini dijelaskan menangis lemah. Berarti nilainya itu 1. Kalau menangis kuat itu 2, kalau nggak menangis itu 0. Kemudian selanjutnya activity atau tonus otot, di sini dijelaskan ekstremitas sedikit fleksi, tonus otot kurang baik. Berarti berapa guys? Kalau kurang itu berarti 1. Ekstremitasnya ini ya, ini termasuk ke activity ya. Ekstremitas sedikit fleksi sama tonus otot kurang baik itu masuk ke A yang activity. Kalau dia kurang baik, lemah, itu berarti nilainya 1. Kalau bagus nilainya 2. Kalau gak ada nilainya 0. Dan usaha bernafas lambat atau lemah. Respiration terakhir, Apgar, R-nya respiration, berarti nilainya 1. Kalau sudah lemah atau lambat itu 1. Kalau bagus itu 2. Kalau nggak ada nafas itu 0. Oke, jadi berapa totalnya guys? A-nya tadi berapa? 1, ditambah P-nya 2, G-nya 1, activity-nya 1, respiration-nya juga 1. Jadi totalnya sama dengan 6 guys. Jawabannya yang D. Mudah ya. Biasa, ini sudah soal yang biasa dibahas, biasa dikerjakan. Oke, dan ini jadi soal terakhir kita untuk latihan kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lulus tes UKOM kali ini. Insya Allah kalau sudah terbiasa mengerjakan soal, sudah terbiasa dengan soal-soal UKOM, pasti lulus sih. Sebenarnya kuncinya hanya di pembiasaan UKOM itu, oke? See you next video, bye!